Halo, Betty Hernayadi di sini. Jumpa kembali di YouTube channel aku, Betty Hernayadi. Di video aku kali ini, aku mau bikin pola kamisol atau bustier untuk dalamannya kebaya ya. Nah, untuk membuat pola bustier itu, pola yang digunakan adalah pola kebaya. Jadi cuman sampai pinggul segini. Nah, dari sinilah kita pecah pola untuk menjadi pola bustier ya. Untuk membuat pola kebaya ini, silahkan dicek di video aku yang sebelumnya. Oke. Nah, untuk membuat bustier, ukuran yang dibutuhkan adalah seperti ini ya. Untuk mendapatkan ukuran seperti ini juga bisa dicek di video aku yang sebelumnya ya, ukuran untuk membuat bustier. Di situ ada semua gimana caranya ngambil ukuran ini dan ini. Oke. Nah, mari kita mulai. Nah, kamisol atau bustier aku ini menggunakan tulang 6 ya. Ada juga yang tulang 8, 10 atau berapa. Tapi aku menggunakan tulang 6. Jadi kalau menurut aku intinya adalah polanya dulu. Kalau polanya dia bagus, pinggangnya masuk, sehingga kalau misalnya dipakai itu nanti dia membentuk siluet. Nah, kalau si polanya udah bagus, tulangnya berapapun itu akan terlihat bagus. Jadi kalau menurut aku bukan tulangnya yang membentuk badan menjadi kelihatan bagus, tetapi polanya dulu. Polanya bagus, tulang berapapun tidak masalah, nanti akan berbentuk. Mungkin ada suka lihat kalau ada yang pakai bustier itu pakai bustier tapi badannya tuh lurus gitu seperti lontong ya. Nah, menurut aku itu mungkin tulangnya udah banyak yang dia pakai ya, ada 8 atau mungkin 10, tapi tetap terlihat ya lempeng gitu. Menurut aku itu polanya, pola dasarnya itu yang dipakai untuk bikin bustier kurang bagus ya. Jadi bagusin dulu polanya, masukin di bagian pinggang sini, karena di bagian pinggang itu adalah daging, jadi bisa dipres supaya si pinggangnya itu masuk. Jadi ketika kita membuat kebaya atau kita membuat bustier, siluet tubuhnya itu kelihatan ya. Nah, oke, mari kita mulai. Nah, dari sini ukurannya dari pinggang turun 15 ya. Ini udah yang depan ini udah aku potong 15, jadi ini yang depan udah kasih tanda 15. Terus kita potong dulu. Oke, nah seperti ini. Nah, terus untuk bagian belakang ini, dari sini, dari garis lingkar badan itu biasanya aku turun 9 cm ya, 9. Lalu tarik garis dari sini, dari ketiak ya, dari ketiak ke sini. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita gunting. Biasanya yang paling atas ini udah pas di kupnat ya. Nah, untuk kupnat yang bawah ini kan masih ada sisa, kupnatnya kita turunin sampai di ujung sini. Kita perpanjang kupnatnya sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk yang bawah ya, kupnatnya sampai ke ujung. Oke, nah sementara yang belakang ini kita sisihkan. Oke, kita kerjain bagian depan ya. Nah, untuk bagian depan itu biasanya aku dari leher ini turunnya itu 12. Nah, turun 12. Terus setelah itu ini untuk belahan dari belahan dadanya ya, turun dadanya itu 12. Nah, setelah itu kita lihat turun sampai dengan payudaranya itu berapa. Di sini 22 ya. Jadi dari sini itu turun 22. Ini untuk patokan aja, jadi nanti kita tahu batas si lekukan cupnya itu sampai di mana gitu loh. Nah, di sini 22 itu di sini. Oke, supaya gampang lihatnya bagian
kiri dan kanan itu kita garis aja batasnya sampai di sini. Nah, garis bantu aja ini ya, nggak harus sampai ke sini, atau mau dilurusin sampai sini juga boleh. Nah, seperti ini. Tadi kan ini dari sini turun 12 untuk belahan dada ya. Nah, dari sini kita bikin lengkungan untuk si cupnya itu. Ya, untuk bagian cup ini lengkungnya dibikin melebihi garis si ini lebar muka. Jangan di bawahnya. Karena kalau di bawahnya dia cupnya tuh akan kecil gitu loh. Nggak masuk semua payudaranya, jadi kita bikin agak naik seperti ini sini. Nah, gunungannya ada di sini, terus turunnya ini aku biasanya lebihin agak ke sini, makanya si garis ini tuh ketiak nggak aku potong dulu karena dia akan menjadi space untuk bantu gitu ya. Kalau misalnya si garis ininya di sini itu kadang bagian samping nggak ketutup gitu sama bustienya, jadi aku suka lebihin ke sini supaya bagian payudara sampingnya itu ketutup sama bustie ya. Nah, seperti ini. Jadi dia agak ke sini sedikit, agak keluar sedikit ya, supaya ketutupan nantinya. Oke, mungkin bisa dimengerti sampai sini. Oke, mari kita lanjut. Nah, untuk si kupnat biasanya ini aku pindahin kupnatnya. Jadi dari kupnat yang ini kupnatnya jangan dilihat yang melengkungnya ya, kita lihat yang ini yang lurus ya. Nah, dari yang ini ujung ini kita keluarin 1,5 cm. Masih kupnatnya aku pindah sini, terus kita tarik garis. Nah, ini si garis ini nanti untuk tengah-tengahnya kupnat sampai ujung, juga sampai ujung sini. Oke, nah tarik garis seperti ini dari sini ke situ, lalu dari sini tarik garis ke si titik kupnat yang baru. Oke, ini dia kupnat pindahannya. Ya, jadi yang dipakai adalah ini. Nah, ini jadi titik tengahnya, garis tengahnya. Lurus sampai ke situ. Oke. Nah, setelah itu kita gunting. Seperti ini ya, dan setelah itu kita gunting juga si kupnat yang tengah ini, garis tengah sampai tadi lurus ke sini itu kita gunting. Kita pisahin bagian dada depan sama badan bagian sampingnya tuh kita pisah. Nah, jadilah seperti ini. Itu oke. Nah, setelah itu dari ini kita harus tutup kupnatnya supaya si cupnya itu dia akan berbentuk ya. Biasanya itu aku tambah si kupnatnya di sini itu aku tambah 2 atau 1,5. Di sini aku tambah 2. Tarik garis, lalu kita tutup. Nah, tutup kupnat seperti ini.
Nah, seperti ini. Oke, nah lalu kita sesuaikan, karena untuk si lingkar ini, lingkar badan ini itu harus 84 ya. Tapi sebelumnya kita samain dulu yang depan ini belum potong, biar nanti aja, karena kita harus ada yang dibuang, disesuaikan. Jadi nanti ini panjang ini ditambah ini sama ini itu hasilnya berapa. Kalau misalnya lebih besar dari 84 itu kita harus kurangin. Jadi lingkar ini itu harus 84 ya. Tapi sebelumnya biasanya ini kalau udah dimasukin seperti ini, udah tutup kupnat, itu biasanya ukuran panjangnya si ini yang depan dengan belakang itu berbeda ya. Coba kita samain. Nah, dia berkurang ya. Makanya ini kita kasih bantu, ada space, kita tempel di kertas seperti ini. Sampai pinggang. Gunakan selotip karena ini juga dia tidak rata, jadi kita harus pakai garis bantu ya. Nah, di pinggang ini, pas pinggang sini kita kasih. Oke, lalu kita samakan seperti ini. Kita tarik garis dulu ya, tarik garis dari sini, dilempengin. Tarik garis seperti ini dari si pinggang ini. Nah, ini supaya dia nggak bolong di sininya, jadi garisnya kita lurusin ya. Terus udah gitu kita satuin yang bagian belakang, disamain panjangnya supaya nggak panjang sebelah. Nah, ternyata jatuhnya di sini. Oke, nah itu setelah itu, nah ini titik barunya. Nah, dari sini kita tarik di lengkung ke sini, ketemu ya untuk sikapnya itu. Nah, inilah garis bantu yang baru setelah disamakan dengan bagian belakang, jadi nanti dia ininya sama. Nah, seperti ini, jadi jatuhnya nanti dia sama, karena tadi dia ambil 2 cm dari sini, makanya di sini harus dikasih kelebihan lagi supaya sama dengan yang belakang ya. Oke, nah ini seperti ini. Terus tadi si lingkar ini belakang tambah depan itu harus ada 84 ya. Jadi sekarang kita ukur dulu ini ada berapa, nanti dikurangin. Oke, cara ngukurnya ya seperti ini. Dihitung aja berapa dari sini panjangnya. Ini 25. Hmm. 37,5. Oke. Nah, panjangnya ini sama ini itu ada 51,5. Oh ya, sorry. Di sini kan 84 itu keliling. Nah, jadi berarti ini harus dibagi 2. Berarti 84 dibagi 2 adalah 42 ya. Jadi harus ada 42. Sedangkan ini tadi udah aku ukur itu ada 51 ya. Jadi 51 dikurangi 42.
9. Nah, jadi yang harus dibuang itu adalah 9 cm ya. Caranya adalah seperti ini. 90 cm harus dibagi 1 2 3 gitu ya. Ada yang dibuang. Ini biasanya di sini aku buang itu pakai filling sih ya. Ini aku kasih di sini dibuang 2 dari 9 itu, 2. Ini juga sama 2. 2 ini 2,5 lah. 2,5 jadi udah kebuang 4,5 dari 9 ini. Jadi 4,5 lagi yang harus dibuang. Nah, di sini biasanya aku buang 1,5. Kalau ini dibuang 1,5 yang samping sini, yang ini juga sama harus 1,5 ya. Kalau enggak nanti beda ya itunya pas dijahit panjang sebelah 1,5 jadi 3. Nah ini 5, sisanya 1,5 dibuang. Biasanya aku buang di sini di kupnat. Nah seperti itu. Oke, setelah itu ini buangannya nanti kupnat yang baru, dan ini juga sama garis pinggang, garis samping yang baru. Ini juga sama kita buang. Nah yang ini tadi kan 2, nah, kita harus bentuk ya di sini. Dibentuk seperti ini. Lalu ke kupnat. Yang sebelah sini juga sama. Hasil lekukannya itu tadi di yang turun ke bawah 22 cm itu loh di sini. Untuk batas melengkungnya si cupnya di sini. Oke. Nah, ini juga yang depan, yang dada depan juga sama. Buangannya ini kita harus lengkungin. Dan menuju ke kupnat ini. Oke, seperti ini. Ya, nah ini udah dibuang, ini buangannya. Nanti kita gunting. Nah, terus kita harus buang yang bawah ini. Nah, yang bawah ini 86 dibagi 2 itu 43 ya. 43. Nah, ini karena kan setengahnya. Kalau ini kan keliling. Setengahnya berarti 86 dibagi 2. Jadi si ujung ini harus 43 ya. Kita hitung ini ada berapa. Hmm, 23,5, 42,5, 49. Nah, di sini ada 49, jadi 49 dikurangi 43 itu 6. Jadi yang bawah ini bagian perut harus dibuang 6. Jadi si ujung-ujungnya ini harus dibuang. Cara buangnya gimana? Itu kita bagi. Sebenarnya ini nggak ada rumusnya ya, jadi kita pakai feeling karena aku bikin pola bustier ini menurut trial and errornya aku gitu loh. Aku belajar sendiri dan dapatlah pola seperti ini gitu ya. Referensinya ya karena pengalaman aja gitu loh ya. Nah di sini harus dibuang itu 6. Biasanya yang samping ini itu aku buangnya 1 cm atau 1,5. 1,5 mas 1,5 berarti udah 3 cm kebuang, tinggal 3 cm lagi. Nah di sini ini bagian perut, karena dia kan ini lihat garis yang merahnya
Yang merah ini dia agak melengkung gitu ya, bukan melengkung, agak tajam. Jadi dari sini tuh untuk kalau perutnya mau lebih kecil itu kita buangnya agak banyak. Jadi, sisanya kan ada 3 yang harus dibuang 3 cm. Itu is okay kalau misalnya kita mau perkecil sedikit itu nggak apa-apa karena bagian perut itu bisa kita press ya. Nah ini kan harusnya 1,5 di sini, 1,5 sini. Aku buangnya 4 aja, jadi di sini 2. Ini 2, ini juga 2. Nah seperti itu. Terus kita garis ya, ini yang belakang. Buang. Terus ini juga sama, yang samping badan depan. Nah ini dibuang, sorry, bolak-balik. Nah dibuangnya seperti ini. Oke. Ini yang paling depan. Nah jadi seperti ini ya. Yang paling belakang setelah dibuang ini seperti ini, garisnya ada yang baru yang merah ini. Terus yang ini juga sama, ini nanti garis buangannya. Terus ini, dan yang depan ini buangannya ini kita lengkung ke sini. Nah lalu kupnat tadinya kan yang ini garisnya, sekarang pindah ke sini setelah dibuang 2 cm ke sini. Oke. Nah ini yang paling depan, ini buangannya bagian dada ke sini, melengkung. Lengkungannya itu sampai di garis ini yang tadi 22 cm dari atas ya. Ini garis kupnat yang sebelumnya tadi yang aku pindah. Nah sekarang setelah dibuang garisnya itu dari ke sini. Oke, sekarang kita gunting. Jadilah seperti ini. Juga bagian ini kita gunting di sini. Bagian belakang kita buang. Ini tadi kupnatnya yang dibuang juga dari bawah tetap. Nah, jadilah seperti ini. Inilah pola bustienya. Nah, untuk kontrol biasanya bagian ini dengan ini itu suka nggak sama. Jadi kita kontrol seperti ini. Ini yang tadi garis ini 22 ke bawah. Ya, 22 ke bawah kita satuin seperti ini. Nah, kita ketemukan seperti ini garis yang 22 itu. Nah, ke bawah kita urut sama, ke atas, ya garisnya sama ya. Jadi bagian depan dan belakang itu sama. Kalau misalnya setelah dikontrol panjangnya ini dengan ini itu tidak sama, biasanya lebih panjang ini, kadang juga ada seperti itu. Nah ini di sini yang depan ini, yang dada paling depan kita tambah ada lagi garis bantu. Jadi dikasih kertas seperti ini,
Nanti di situ misalnya kurangnya berapa, biasanya sih 1 cm ya, 1 cm atau 1,5. Nah ini dinaikin, tambah 1,5, garis ini di sini tetap seperti itu ya. Kalau ternyata ini sama ya udah, berarti nggak usah ditambah. Nah inilah pola bustier sudah selesai. Nanti tinggal menggunting di itu apa bahannya dan juga kain keras ya. Nah, untuk bustier ini bisa sleting depan ataupun sleting belakang, atau bisa sleting depan dan tali belakang. Di samping saya tidak sarankan, karena di samping ini lebih bagus dia pakai tulang karena dia akan membentuk badan sekali. Kalau misalnya sleting, jadi di sampingnya itu nggak kaku gitu. Kalau sletingnya, sebaiknya sletingnya di depan atau di belakang, atau di depan dan di belakang adalah tali ya. Nah inilah contoh bustier yang sudah jadi, warna silver akan seperti ini. Nah biasanya di polanya itu kalau misalnya udah jadi, di bagian perut sebelah sini itu kadang suka masih longgar gitu ya, jadi agak melongo, agak nganga gitu. Jadi nanti di polanya yang depan ini sama ini dikecilin lagi. Tadi yang aku kecilin harusnya 1,5, tapi aku buangnya 2 cm itu untuk ngakalin si perut di sini nih. Biasanya suka masih melongo, jadi si perutnya tuh nggak kepres gitu ya. Makanya ini aku besarin tadi, itu biasanya nggak masalah. Sleting juga nantinya tidak jadi kecil gitu ya. Nah nanti kalau menemukan kasus seperti itu di bagian perutnya agak melongo, nah di sini dibuang lagi. Sebelah sini sama sebelah sini yang dibuang, dikecilin ya. Biasanya ini bisa masuk lagi sampai 1 cm atau 1,5, itu nggak apa-apa sebelah sini. Jadi dia lebih kecil karena ini kan garisnya agak runcing gitu ya, nggak rata ke sini. Biasanya sih aku bikin dia rata gitu loh. Oke, nah itulah pola bustier atau kamisol yang bertulang ya. Semoga bermanfaat dan penjelasannya bisa dimengerti. Kalau tidak ada yang kurang mengerti, silahkan komen. Semoga saya bisa jawab ya. Dan di video berikutnya mari kita potong di bahan dan juga di kain kerasnya ya. Oke, cek juga nanti di deskripsi, karena pola kebayanya dan pola cara ngukur bustiernya itu nanti saya share di sana. Oke, semoga bermanfaat, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.